Om Swastiastu. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang sistem informasi akuntansi suatu tinjauan umum. Sebelum kami memulai presentasi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Dengan saya sendiri, Ida Ayu Kade Tirtayanti dengan NIM 1817051031 dan rekan saya Nikomang Trisna Dewi dengan NIM 1817051050, Niputu Herlina Minati Dewi dengan NIM 1817051204 dan Ida Ayu Putu Wirayanti dengan NIM 1817051217. Baik, dalam materi ini terdapat dua subbab materi. Yang pertama yaitu kebutuhan informasi dan proses bisnis. Dan yang kedua sistem informasi akuntansi. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya memulai presentasi hari ini. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Kebutuhan informasi dan proses bisnis. Dalam hal ini, semua organisasi membutuhkan informasi untuk membuat keputusan yang efektif. Selain itu, semua organisasi memiliki proses bisnis tertentu yang terus-menerus saling terlibat. Proses bisnis adalah serangkaian aktivitas dan tugas yang saling terkait, terkoordinasi, dan terstruktur yang dilakukan oleh orang, komputer, atau mesin yang dapat membantu mencapai tujuan tertentu suatu organisasi. Dalam proses bisnis ini, terdapat pertukaran barang atau jasa yang dapat diukur dari segi ekonomi. Pertukaran tersebut dapat disebut dengan transaksi. Adapun 5 siklus proses bisnis atau siklus transaksi, yaitu yang pertama siklus pendapatan, yang kedua siklus pengeluaran, yang ketiga siklus produksi, yang keempat siklus sumber daya manusia, dan yang kelima siklus pembiayaan. Yang pertama siklus pendapatan, di mana barang dan jasa dijual untuk mendapatkan uang tunai. Yang kedua siklus pengeluaran, di mana perusahaan membeli persediaan untuk dijual kembali atau bahan baku untuk digunakan dalam memproduksi barang sebagai pertukaran uang tunai. Yang ketiga siklus produksi, di mana bahan baku ditransformasikan menjadi barang jadi. Yang keempat siklus sumber daya manusia atau penggajian, di mana karyawan dipekerjakan, dilatih, diberi kompensasi, dievaluasi, dipromosikan, dan diberhentikan. Dan yang terakhir siklus pembiayaan, di mana perusahaan menjual sahamnya kepada investor dan meminjam uang. Kemudian investor akan dibayar dengan dividen dan bunga yang dibayar atas pinjaman tersebut. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Nikomang Trisna Dewi dengan NIM 1817051050. Di sini saya akan memaparkan materi yang kedua, yaitu sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi adalah kecerdasan alat penyedia informasi dari bahasa tersebut. Akuntansi adalah proses identifikasi, pengumpulan, dan penyimpanan data serta proses pengembangan, pengukuran, dan juga komunikasi informasi. Terdapat 6 komponen dari sistem informasi akuntansi, yaitu yang pertama adalah orang yang menggunakan sistem. Kemudian yang kedua adalah prosedur dan instruksi yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan juga menyimpan data. Kemudian yang ketiga adalah data mengenai organisasi dan aktivitas bisnisnya. Kemudian yang keempat adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah data. Kemudian yang kelima adalah infrastruktur teknologi informasi meliputi komputer, perangkat periferal, dan perangkat jaringan komunikasi yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi. Dan yang terakhir adalah pengendalian internal dan pengukuran keamanan yang menyimpan data sistem informasi akuntansi. 6 komponen tersebut memungkinkan sistem informasi akuntansi untuk memenuhi 3 fungsi bisnis penting, yaitu diantaranya yang pertama mengumpulkan dan menyimpan data mengenai aktivitas, sumber daya, dan juga personel organisasi. Kemudian yang kedua adalah mengubah data menjadi informasi
sehingga manajemen dapat merencanakan, mengeksekusi, mengendalikan, dan mengevaluasi aktivitas, sumber daya, dan juga personel. Kemudian yang ketiga adalah memberikan pengendalian yang memadai untuk mengamankan aset dan juga data organisasi. Yang selanjutnya yaitu bagaimana sistem informasi akuntansi dapat menambah nilai untuk organisasi. Jadi sistem informasi akuntansi yang didesain dengan baik dapat mengubah nilai untuk organisasi, yaitu dengan cara yang pertama, meningkatkan kualitas dan juga mengurangi biaya produk atau jasa. Misalkan yaitu sistem informasi akuntansi dapat memonitor mesin sehingga operator akan diberitahukan sesegera mungkin ketika kinerja berada di luar batas kualitas yang dapat diterima. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan efisiensi, yaitu misalkan informasi yang tepat waktu membuat pendekatan manufaktur just in time menjadi memungkinkan karena pendekatan itu membutuhkan informasi yang konstan, akurat, dan terbaru mengenai persediaan bahan baku lokasi mereka. Kemudian yang ketiga adalah berbagi pengetahuan. Berbagi pengetahuan dan keahlian dapat meningkatkan operasi dan memberikan keunggulan kompetitif, yaitu misalkan kantor akuntan publik menggunakan sistem informasi mereka untuk berbagai praktik terbaik dan untuk mendukung komunikasi antar kantor. Keempat adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas rantai pasokannya, yaitu misalkan memungkinkan pelanggan untuk secara langsung mengakses persediaan dan sistem entry penjualan yang dapat mengurangi penjualan dan biaya pemasaran sehingga meningkatkan tingkat retensi pelanggan. Yang kelima adalah meningkatkan struktur pengendalian internal. Sistem informasi akuntansi dengan struktur pengendalian internal yang tepat dapat membantu melindungi sistem dari kecurangan, kesalahan, kegagalan sistem, dan juga bencana. Dan yang terakhir adalah meningkatkan pengambilan keputusan. Peningkatan dalam pengambilan keputusan adalah hal yang sangat penting dan ini akan dibahas secara lebih detail pada bagian setelah ini. Pembuatan keputusan adalah aktivitas kompleks dan multilangkah, yaitu mengidentifikasi permasalahan, mengumpulkan dan menginterpretasikan informasi, mengevaluasi cara menyelesaikan masalah, memilih metodologi solusi, dan mengimplementasikan solusi. Selain itu, sistem informasi akuntansi dapat membantu meningkatkan pengambilan keputusan dalam beberapa cara. Yang pertama, dapat mengidentifikasi situasi yang membutuhkan tindakan manajemen. Kemudian yang kedua, dapat mengurangi ketidakpastian dan memberikan dasar untuk memilih di antara alternatif tindakan. Yang ketiga, dapat menyimpan informasi mengenai hasil keputusan sebelumnya yang memberikan umpan balik bernilai yang dapat digunakan untuk meningkatkan keputusan di masa yang akan datang. Yang keempat adalah dapat memberikan informasi akurat yang tepat waktu. Dan yang terakhir adalah dapat menganalisis data penjualan untuk menentukan barang-barang dibeli bersama-sama. Dan dapat menggunakan informasi tersebut untuk memperbaiki tata letak barang dagangan atau untuk mendorong penjualan tambahan barang-barang terkait. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem informasi akuntansi dan strategi perusahaan. Sebagian besar organisasi memiliki sumber daya yang terbatas, maka sangat penting untuk mengidentifikasi peningkatan SIA atau sistem informasi akuntansi yang mungkin menghasilkan keuntungan terbesar. Membuat keputusan yang bijak membutuhkan pemahaman dari strategi bisnis secara keseluruhan, sehingga perkembangan TI dapat mempengaruhi strategi bisnis. Contohnya seperti internet sangat mempengaruhi berbagai aktivitas yang dilakukannya. Secara signifikan dapat mempengaruhi strategi maupun posisi strategis. Internet mengurangi biaya secara drastis, membantu perusahaan untuk mengimplementasikan strategi dengan biaya rendah. Jika setiap perusahaan menggunakan internet untuk mengadopsi strategi dengan biaya rendah, maka dampaknya mungkin akan problematik. Banyak keunggulan teknologi lain yang mempengaruhi strategi perusahaan dan memberikan kesempatan untuk memperoleh keunggulan kompetitif. Contohnya adalah analisis prediktif, yang menggunakan gudang data dan algoritma yang kompleks untuk memprediksi kejadian di masa depan berdasarkan tren historis dan menghitung probabilitas. Analisis prediktif menyediakan dugaan cerdas mengenai apa yang diharapkan untuk melihat dalam waktu dekat ini,
memungkinkan perusahaan untuk membuat keputusan bisnis yang lebih baik dan meningkatkan proses bisnis mereka. FedEx menggunakan analisis prediktif untuk memprediksi dengan akurasi 65% hingga 90% bagaimana pelanggan merespon perubahan harga dan jasa baru. Analis pasar saham menggunakan analisis prediktif untuk memprediksi tren jangka pendek pada pasar saham. Sistem informasi akuntansi atau SIA pada suatu organisasi memainkan peranan penting dalam membantu mengadopsi dan mengelola posisi strategis. Pencapaian paling layak antar aktivitas mengharuskan pengumpulan data pada setiap aktivitas. Hal ini juga penting bahwa sistem informasi mengumpulkan dan mengintegrasikan data keuangan dan non-keuangan mengenai suatu aktivitas organisasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai peranan SIA dalam rantai nilai. Sebelum saya menjelaskan apa peranan SIA dalam rantai nilai, saya terlebih dahulu menjelaskan tentang aktivitas yang dapat memberikan nilai pada pelanggan. Yaitu yang pertama yaitu aktivitas yang utama terdiri atas 5 aktivitas. Yang pertama yaitu logistik inbound, terdiri atas menerima, menyimpan, dan mendistribusikan bahan baku yang digunakan organisasi untuk membuat jasa dan produk yang dijual. Yang kedua yaitu operasi, adalah aktivitas yang mengubah input menjadi produk akhir atau jasa. Yang ketiga yaitu logistik outbound, adalah aktivitas yang mendistribusikan produk jadi atau jasa ke pelanggan. Yang keempat yaitu pemasaran dan penjualan, adalah aktivitas yang membantu pelanggan dalam membeli jasa atau barang organisasi. Yang terakhir yaitu pelayanan, adalah aktivitas yang menyediakan dukungan tunajual kepada pelanggan. Kemudian selain aktivitas utama itu, terdapat juga aktivitas pendukung yang memungkinkan dilakukan oleh 5 aktivitas utama secara efektif dan efisien. Aktivitas tersebut dikelompokkan dalam 3 kategori sebagai berikut, yaitu yang pertama, infrastruktur perusahaan, adalah aktivitas akuntansi, keuangan, hukum, dan administrasi hukum yang memungkinkan berfungsinya suatu organisasi. SIA adalah bagian dari infrastruktur perusahaan. Kemudian yang kedua, sumber daya manusia, adalah aktivitas yang meliputi kegiatan merekrut, memperkerjakan, melatih, dan memberikan kompensasi kepada karyawan. Kemudian yang ketiga, teknologi, adalah aktivitas meningkatkan barang atau jasa. Yang keempat yaitu pembelian, merupakan aktivitas melakukan pengadaan bahan baku, perlengkapan, mesin, dan bangunan yang digunakan untuk melakukan aktivitas utama. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai peran SIA dalam rantai nilai, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memperbaiki kualitas dan mengurangi biaya untuk menghasilkan produk atau jasa. Contohnya, SIA dapat mengawasi mesin sehingga para operatornya akan diberitahukan dengan segera saat proses berjalan keluar dari batas kualitas yang dapat diterima. Hal ini tidak saja membantu mempertahankan kualitas produk, tapi juga mengurangi jumlah bahan yang terbuang dan biaya pengerjaan ulang. Kemudian yang kedua, memperbaiki efisiensi. SIA dirancang untuk baik dalam membantu memperbaiki efisiensi jalannya suatu proses dengan menggunakan informasi uang lebih tepat waktu. Contohnya, pendekatan produksi just in time membutuhkan informasi yang konstan dan akurat tentang persediaan bahan mentah dan lokasi mereka. Kemudian yang ketiga, memperbaiki pengambilan keputusan. SIA dapat memperbaiki pengambilan keputusan dengan memberikan informasi yang tepat waktu. Kemudian yang terakhir yaitu berbagi pengetahuan. SIA yang dirancang dengan baik bisa mempermudah proses berbagi pengetahuan dan keahlian yang selanjutnya dapat memperbaiki proses operasi perusahaan. Sekian presentasi saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami tutup dengan Paramo Santi. Om Santi, 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 Om.